Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mengapa buah tin dan buah zaitun disebut dalam Quran? Apa istimewanya? Yang tu mau tanya. Pasal apa disebut wattini wazzaitun? Apa istimewa dia? Pokok yang penuh dengan keberkatan yang disebut namanya dalam Quran. Pasal apa dia tak sebut wal durian ataupun wal durian war rambutan? Awak tak ada ayat keluar pasal rambutan dengan durian, dengan manggih dan langsat. Itu dia. Pasal apa dia keluar wattini wazzaitun? Tu kira sumpah tu. Wow tu wow qasam, sumpah. Demi buah tin, Tuhan dia boleh sumpah dengan apa benda. Manusia tak boleh sumpah melainkan dengan nama Allah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Demi Allah semua makna dia. Kita sumpah 3 perkataan tu saja. Wallahi, wabillahi, watallahi. Buah az-zaitun dalam beberapa surat, di antaranya dalam surat Wattin wa zaitun. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, wa syajaratan takhruju tambutu bidduhni, ya. Allah menyebutkan tentang buah zaitun, kata Allah Subhanahu wa taala tambutu bidduhn wasibghil alkilin, ya, yaitu pohon zaitun yang mengeluarkan minyak. Jadi diceritakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Al-Bara ibnu Azib. Yang bernama Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, inna Rasulullah SAW kana fi safarin. Suatu hari Rasulullah SAW bepergian. Fasallal isya'a, maka beliau salat isya. Jadi ketika bepergian, beliau salat isya, faqara'a fi ihdar rak'ataini bittini wazzaitun. Di salah satu dari 2 rakaat salat isya, maksudnya salat isya yang awal dan yang kedua, ya, beliau membaca surat wattini wazzaitun. Ya. Kemudian Al-Bara mengatakan, fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu. Dan aku, kata Al-Bara, belum pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih merdu dibandingkan bacaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang berkata zaitun itu pohon. Kenapa disebut zaitun? Zaitun itu katanya lambang perdamaian. Itu dulu Nabi Nuh mendapatkan burung-burung merpati waktu sesudah banjir, mau sampai ke suatu daratan, dia dapatkan burung merpati menggigit daun pohon zaitun. Nah, itu ada yang berkata begitu. Tapi ada juga yang berkata zaitun itu nama tempat di mana Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau siapapun mendapat wahyu. Nah, okay. Betapapun kita lihat, ada juga tentu yang berkata zaitun itu buah atau pohon zaitun. Itu yang digunakan antara lain dibuat minyak yang sangat halus. Bahkan sabun-sabun yang wangi itu yang halus itu dari minyak zaitun. Oke. Yang penting Allah bersumpah dengan wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi tempat-tempat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim terambil dari kata qawama. Qama yaqumu. Orang banyak salah duga
mengira bahwa qama yaqumu itu hanya berarti berdiri. Sehingga mereka terjemahkan aqimus shalah, artinya dirikan sholat, mendiri. Sebenarnya bukan itu maknanya. Qama yaqumu itu berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Sehingga kalau kita berkata aqimus shalah, bukan sekedar mendirikan sholat, tetapi laksanakan sholat itu secara sempurna. Ada min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ada di antara ahlil kitab kelompok yang qa'imah, yakni melaksanakan semua tugas-tugasnya secara sempurna. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu, lelaki itu qawwam. Bukan berarti berdiri, tetapi melaksanakan semua tugas-tugasnya yang berkaitan dengan perempuan, istrinya, dan rumah tangganya, apapun tugas itu. Nah, jadi takwim artinya pembentukan secara sempurna. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Bentuk apanya yang sempurna? Fisiknya sempurna, psikis sempurna. Diberi akal, dia punya jasmani sempurna, matanya ada, telinganya ada. Untuk apa itu? Supaya dia bisa menerima dan mengamalkan tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh nabi-nabi, antara lain yang disebut di sini. Itu Nal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Ingat taqwim, ahsani taqwim. Apa itu ahsani taqwim? Bentuk fisik terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Bukan dengan sesuai pandangan antum. Sesuai dengan maslahat hidupnya. Bagi antum yang ideal begini, bagi dia belum tentu baik. Antum nggak tahu masa depan anak itu. Allah yang tahu tentang hikmah penciptaannya. Satu pergumulan, baik itu pergumulan ilmu pengetahuan maupun pergaulan sosial budaya maupun pergaulan peradaban, yang dengannya maka kita menjadi insan atau makhluk ilahi yang benar-benar ahsanu takwim. Takwim itu artinya kalau dalam bahasa Melayu adalah almanak. Takwim tahun 2023. Takwim. Apa itu almanak dan apa itu takwim? Dan apa itu penanggalan? Artinya dari hari ke hari, dan hari itu dibagi 24 jam dari jam ke jam, itu diisi dengan kegiatan yang ahsan, yang terbaik. Yang terbaik itu adalah, kegiatan yang terbaik itu adalah rasikhuna fil ilmi, mendalami ilmu. Sebab ilmu itu tidak terukur. Maka siapa yang pandai mendalami, yang rasikh, dia yang menjadi takwimnya hasan, dan aksan. Nah, inilah pembelajaran. Nah, pembelajaran seperti ini harus terus dilanjutkan. Anak-anakku keluar nanti menjadi insan yang digolongkan setengah mahir. Belum mahir. Setengah mahir. Setengah itu boleh jadi kalau kita berhenti maka nilainya setengah. Manusia yang setengah itu kurang punya tanggung jawab.